Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan renungan bersama-sama. Mari sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kita ambil sikap berdoa untuk mengawali renungan pada pagi hari ini. Mari doa saya hantarkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu sehingga kami dapat boleh tidur Tuhan dan boleh bangun pagi ini Tuhan untuk kami akan mengawali aktivitas kami Bapa. Sebentar Bapa kami akan mendengarkan renungan-Mu, kami akan bersama-sama Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan memberkati kami Bapa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil sikap yang benar. Kita akan mengangkat suatu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu. Engkau mengizinkan kami sekali lagi di hari ini untuk mendengarkan renungan online bersama. Tuhan, bantu kami, bimbing kami dalam kami memahami, mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan, dan kiranya firman ini mampu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dulu. Kita mau baca Alkitab secara bersama-sama. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, kita mau buka dari 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Di perjanjian lama ya. 1 Samuel 7 ayat 12. Sudah ketemu?
Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita baca sekali lagi. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Misani mau bertanya dulu. Adakah yang tidak tahu apa itu Monas? Atau belum pernah mendengar Monas? Semuanya pasti pernah mendengar ya, atau tahu, oh aku tahu Monas itu apa. Monas, ada yang tahu singkatannya? Monumen Nasional. Letaknya di mana kira-kira Monas itu? Oke, letaknya di Jakarta. Nah, Monas itu dibangun untuk apa ya? Karena itu kan tugu atau monumen yang besar ya, yang tinggi. Nah, kira-kira dibangun dengan tujuan apa? Ada yang tahu? Nah, Monas itu ternyata dibangun dengan tujuan untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ternyata jauh sebelum adanya Monas atau monumen atau tugu yang didirikan untuk suatu tujuan, pada zaman Israel itu ternyata pun juga ada yang seperti itu, yang sudah kita baca di 1 Samuel 7 ayat 12 tadi. Samuel mengambil sebuah batu dan dijadikan monumen. Batu itu dinamakan Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, sama seperti Monas tadi yang punya tujuan kenapa dia didirikan, begitu juga dengan batu yang dinamai Ebenezer ini. Dia juga punya tujuan kenapa dia dibuat. Nah, tujuannya adalah mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan menyelamatkan mereka dari kejahatan orang Filistin. Nah, jadi kalau misalkan ada orang Israel yang tidak sengaja lewat situ kemudian melihat si tugu atau monumen Ebenezer ini, mereka ingat, oh iya, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari kejahatan orang Filistin. Nah, jadi monumen atau tugu atau apapun yang dibuat itu mesti ada tujuannya, sama dengan Monas dan Ebenezer tadi. Nah, ternyata Tuhan itu juga memberikan kita kemampuan untuk mengingat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk mengingat setiap kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Coba sekarang anak-anak yang di rumah ingat, kita mau flashback. Kita mau ambil waktu sedikit dulu untuk berpikir, kebaikan apa ya yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidupku yang mungkin saat ini masih kita ingat atau bahkan sudah kita lupakan. Hal-hal kecil saja, tidak usah hal yang besar, tidak usah hal-hal yang luar biasa, tapi dari hal yang kecil, yang sederhana, yang justru sangat luar biasa. Nah, misalnya dikasih contoh ya, misalkan waktu kita jalan, kita baru berjalan, kita mau ke suatu tempat, tiba-tiba ada motor yang ngebut, dia mau nabrak kita. Nah, secara tidak langsung kita terselamatkan dari motor itu, tapi jangan kita berpikir, oh itu suatu hal yang tidak sengaja terjadi. Bukan, karena menurut Misani, segala sesuatunya yang terjadi itu tidak ada yang namanya ketidaksengajaan, semuanya adalah rencana dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah ingat nih, tadi kan misalnya minta kalian untuk mengingat satu kebaikan Tuhan, satu aja. Kalau sudah ketemu, sekarang coba kita ambil keberanian kita ceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Bisa saudara, bisa orang tua, bisa teman-teman kita. Supaya apa? Supaya rasa syukur kita karena kebaikan Tuhan pun bisa
mengalir, bisa sampai juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi mereka pun juga, oh iya ya, Tuhan dulu juga pernah berbuat seperti ini, berbuat seperti ini. Nah, hari ini kita mau belajar untuk selalu mengingat setiap kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Kemudian bersyukur dan jangan lupa ceritakan itu sebagai suatu firman Allah yang hidup. Bagus sekali ya anak-anak firman Tuhan hari ini. Oke. Sekarang kita mau bersatu hati di dalam doa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas firman-Nya yang sudah kita dengarkan. Kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, untuk selalu mengingat setiap kebaikan yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk berani menceritakan kebaikan-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga cerita kami tentang kebaikan-Mu bisa menjadi firman yang hidup, Tuhan. Dan Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesehatan kami yang saat ini masih Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga ingin berdoa, Tuhan, untuk orang tua kami yang masih sampai detik ini bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kami. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha yang mereka lakukan, Kau buat berhasil dan Kau buat sukses ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nah anak-anak, setelah kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan pujikan satu kali lagi pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.